Kamu tidak akan percaya apa yang dilakukan tersangka pembunuhan ganda ini sebelum dia diperintahkan keluar dari rumahnya dengan kedua tangan terangkat hanya mengenakan handuk. Dia diduga mencoba menjadikan ChatGPT sebagai kaki tangan untuk pembunuhan dalam rencana keji saat penegak hukum mencari dua mahasiswa Universitas South Florida yang hilang. Apa yang diduga dia tanyakan pada AI sebelum dan sesudah pembunuhan itu. Kami sedang mengulas kasus ini yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baik teman-teman, sebentar saja saya ingin memberitahu kalian tentang aplikasi ini. Namanya Upside. Aplikasi ini memberi kalian cashback untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, dan makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya, sangat mudah. Unduh Upside, gratis. Klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Lalu kalian bayar seperti biasa dengan kartu kalian, verifikasi pembelian, dan kalian akan mendapatkan uang kembali. Saya sudah menggunakannya saat mengisi bensin atau mungkin saat membeli makanan dibawa pulang di malam hari. Cukup mencari penawaran di Upside. Setelah saya belanja, uang langsung muncul di aplikasi saya. Lalu saya tinggal transfer langsung ke rekening bank saya. Itu saja. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR dan gunakan kode promo OTC untuk mendapatkan bonus ekstra 25 sen pada setiap galon pada pengisian bensin pertama Anda. Kasus hilangnya mahasiswa USF yang mendapat perhatian nasional berakhir dengan cara yang tidak diinginkan siapapun. Polisi di Tampa mengatakan bahwa keduanya telah meninggal dan mereka yakin telah menahan orang yang bertanggung jawab. Apakah Hasyam Abu Garbi ada di sini? Dia hadir, dia sedang berada di halaman samping. Luar biasa, terima kasih. Ini dia orang itu, tersangka Hisyam Abu Garbi yang tampil pertama kali di pengadilan di Kabupaten Hillsborough. Sekarang dia didakwa atas pembunuhan sepasang kekasih, Zamil Lamon dan Nahida Bristi. Zamil dan Nahida adalah mahasiswa di USF di Tampa dan polisi mengatakan pembunuhan mereka sudah direncanakan sebelumnya. Dan pertanyaan-pertanyaan ChatGPT yang diduga itu mungkin menjadi bukti jelas bahwa ini adalah rencana yang diduga dijalankan oleh tersangka. Sekarang sebelum saya membahas pesan-pesan itu, saya ingin menjelaskan bagaimana kita sampai ke titik ini. Ada Zamil dan Nahida. Mereka berdua dilaporkan hilang pada hari Jumat 17 April. Nahida, dia adalah seseorang yang tampaknya sangat menyukai musik. Dia berasal dari Bangladesh dan dia sedang berusaha keras untuk meraih gelar pasca sarjana di bidang teknik kimia. Sedangkan Zamil, dia juga berasal dari Bangladesh dan dia berpacaran dengan Nahida. Dia kuliah di USF mengambil jurusan geografi, ilmu lingkungan, dan kebijakan. Dan Anda bisa membayangkan perjalanan yang mereka tempuh menyeberangi dunia ke Tampa untuk mengejar gelar perguruan tinggi Amerika. Keduanya terakhir kali terlihat sehari sebelum mereka dilaporkan hilang, yaitu pada hari Kamis 16 April. Menurut polisi, ada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan mereka berada di kampus. Sekarang kami memiliki catatan pengadilan yang memuat detail sangat spesifik yang menurut penegak hukum membuktikan bahwa Hasyam Abu Garbi diduga bertanggung jawab. Jadi mari kita uraikan apa yang sejauh ini kita ketahui dan cara unik polisi berhasil melacaknya. Saya ingin mulai dari saat pasangan ini pertama kali dilaporkan hilang pada tanggal 17. Ada seorang teman mereka yang menelpon polisi USF dan mengatakan bahwa dia belum mendengar kabar dari Nahida sejak sekitar jam 10 pagi hari sebelumnya. Teman itu juga mengatakan dia mencoba menelpon pacar Nahida, tetapi ponselnya mati. Ponsel Nahida juga mati. Itu terasa sangat aneh. Temannya mengatakan terakhir kali dia berbicara dengan Zamil juga pada tanggal 16. Itu sekitar jam 3 sore. Polisi kemudian menghubungi teman-teman pasangan tersebut dan masing-masing dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendengar kabar dari pasangan itu sejak sekitar tanggal 16. Penyelidikan kemudian membawa polisi ke tempat tinggal Zamil. Itu adalah sebuah apartemen yang dia bagi dengan dua orang lainnya. Apartemen itu sebenarnya hanya memiliki ruang bersama. Masing-masing dari mereka memiliki kamar tidur sendiri. Masing-masing juga memiliki kamar mandi sendiri. Jadi, kamu hanya akan melihat orang-orang yang tinggal bersamamu ketika mereka masuk ke area bersama itu. Namun, kamar tidur Zamil menurut polisi terkunci. Namun, skuter miliknya masih ada di sana dan itu aneh karena biasanya dia menggunakan skuternya untuk bepergian. Polisi juga memeriksa riwayat panggilan teleponnya dan mereka menemukan bahwa dia telah berbicara dengan Nahida di telepon pada tanggal 16 hari terakhir mereka terlihat sekitar pukul 12.41 siang. Dan mereka juga melakukan beberapa panggilan lain hari itu yang terakhir tepat sebelum jam 3 sore. Polisi kemudian mewawancarai kedua teman sekamar Zamil.
Teman sekamar pertama yang mereka ajak bicara mengatakan bahwa ia melihat Zamil pada tanggal 15 itu, hari Rabu, dan dia sedang memasak makan malam. Teman sekamar kedua mengatakan dia tidak tahu di mana Zamil atau Nahida berada. Namun polisi mengatakan ada sesuatu tentang teman sekamar itu yang mulai menarik perhatian mereka, yaitu perban yang ada di jari kelingkingnya. Teman sekamar itu mengatakan itu karena dia sedang memotong bawang dan tanpa sengaja melukai dirinya sendiri. Namun tampaknya ada sesuatu yang lebih dari cerita itu. Teman sekamar itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, dan nama teman sekamar itu adalah Hisham Abu Garbi. Sekarang, polisi diduga mengomentari perban yang ada di jari kelingking Hasham di ruang interogasi, dan tersangka mengatakan bahwa dia melakukannya saat memotong bawang, tetap pada cerita yang dia sampaikan di apartemen. Tapi bagaimana kalau ini untuk pertanyaan lanjutan? Polisi bertanya padanya, apa yang sedang kamu buat saat memotong bawang itu? Dan Hasham tidak bisa mengingatnya. Dan itu terasa agak aneh, bukan? Hasham mengatakan pasangan yang hilang itu belum pernah berada di mobilnya sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah ke Clearwater. Itu adalah dua pernyataan yang sangat penting karena pada saat itu polisi belum memberitahunya bahwa mereka telah melacak kendaraannya dan ponselnya. Jadi ketika polisi menghadapkan Hasham dengan fakta bahwa mereka memiliki data pelacakan yang menunjukkan bahwa dia telah pergi ke Clearwater dan menunjukkan bahwa ponsel Zamil juga berada di daerah itu, ceritanya mulai berubah. Hasham mengatakan bahwa dia menggunakan aplikasi peta di ponselnya untuk mencari lokasi memancing dan dia memang pergi ke Clearwater, tapi itu hanya untuk melihat lokasi memancing. Ketika polisi meminta bukti tentang hal itu di ponselnya, saat itulah Hasham mengatakan bahwa dia telah menghapus riwayatnya. Jadi, Anda mulai melihat cerita ini berubah seiring semakin banyak informasi yang diungkapkan. Polisi juga mengatakan bahwa mereka melacak ponsel Zamil dan mereka mengatakan bahwa ponsel itu bergerak ke arah yang sama dengan mobil Hasham. Dan itu tidak mungkin kebetulan, bukan? Ceritanya kemudian berubah lagi, dan dia mengakui bahwa Zamil ada di dalam mobilnya, begitu juga dengan pacarnya. Sekarang Hasham mengatakan bahwa Zamil tidak memberitahunya mengapa dia membutuhkan tumpangan ke Clearwater. Dia hanya mengatakan bahwa dia menurunkan pasangan itu di pantai, dan hanya itu saja. Dia tidak melihat mereka lagi. Sekarang jelas ketika Anda mendengar semua itu, ceritanya memang sepintas sangat mencurigakan. Tapi kemudian polisi mulai menyelidiki apartemen itu lebih lanjut dan saat itulah mereka menemukan beberapa barang yang meresahkan di tempat sampah. Ada lakban dengan tisu putih yang memiliki zat seperti darah di atasnya, kata polisi. Sekarang, Hashim membantah mengetahui apapun tentang barang-barang di tempat sampah itu. Polisi menyelidiki lebih lanjut dan mereka menemukan di dalam kamar Zamil ada beberapa barang yang tampaknya milik seorang wanita. Sepatu ukuran 6 dan itu adalah sepatu yang terlihat di rekaman kamera pengawas yang dikenakan Nahida saat terakhir kali dia terlihat di kampus. Lalu teman sekamar lainnya mengatakan pada tanggal 17 hari ketika pasangan itu dilaporkan hilang, dia melihat Hasham menggunakan troli untuk memindahkan beberapa kotak kardus ke tempat sampah di dekat apartemen mereka. Hasham mengatakan itu hanya pakaian lama menurut catatan pengadilan. Sekarang polisi tampaknya mulai mengarah pada satu tersangka. Kamu bisa melihat cerita ini mulai runtuh. Lalu mereka mendatangi ibu Hisham yang tidak benar-benar membela putranya. Dia diduga mengatakan kepada mereka bahwa pada malam tanggal 18, putranya tidak memiliki luka di tangannya akibat memotong bawang. Dia juga mencatat bahwa putranya memiliki masalah dengan amarah. Jadi ternyata luka akibat bawang itu diduga bukan satu-satunya luka di tubuh Hisham. Polisi mengatakan saat mereka memeriksanya, mereka melihat ada luka baru di lengannya. Dan dia juga memiliki luka di kedua kakinya. Sekarang sebagian besar apartemen tampak bersih, tetapi kemudian polisi menggunakan peralatan mereka dan memakai zat pengungkap. Dan itu tampaknya menunjukkan darah di mana-mana, diduga di area pintu masuk apartemen, melewati dapur, ke lorong-lorong, dan ke kamar tidur Hisham. Polisi mengikuti jejak darah itu dan di dalamnya mereka menemukan dompet kecil berwarna merah muda dan di dalamnya terdapat kartu identitas milik wanita yang hilang, Nahida Bristi. Sekarang, pemeriksaan terhadap ponsel Hisham menghasilkan beberapa penemuan yang sangat menarik dan mengganggu, termasuk pembelian-pembelian yang dilakukan sekitar 10 hari sebelum pasangan ini dilaporkan hilang. Pada tanggal 7 April, Hisham memberi lakban di Amazon. Lalu beberapa hari kemudian, dia membeli bahan penyala api, arang, kantong sampah, dan bahan bakar korek api. Dia juga memesan tisu Lysol dan produk Febreze melalui DoorDash. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan-pertanyaan ChatGPT ini. Diduga, pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan Hisham bertanya, kutip, apa yang terjadi jika seorang manusia dimasukkan ke dalam kantong sampah hitam dan dibuang ke tempat sampah? Ketika ChatGPT menjawab bahwa itu terdengar berbahaya, Hisham diduga membalas, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Dia juga bertanya apakah nomor VIN pada mobil bisa diubah. Lalu dia bertanya,
apakah dia bisa menyimpan senjata api di rumah tanpa izin. Dan kemudian dia diduga membeli jenggot palsu dari Amazon. Dan Hisham bertanya, kutip, apakah mobil-mobil diperiksa di Taman Negara bagian Hillsborough? Lalu polisi mengatakan mereka melakukan pemeriksaan pada ponsel tersebut dan menunjukkan bahwa dia berada di luar rumah pada dini hari tanggal 17 April. Polisi mengatakan mereka melacaknya sepanjang waktu. Polisi diduga mengatakan mobil tersebut terhubung dengan ponselnya tepat setelah jam 1 pagi. Dia kemudian diduga mengemudi ke jembatan Howard Franklin dari kompleks apartemennya. Polisi mengatakan ponsel menunjukkan bahwa dia berhenti di tengah jembatan. Lalu sekitar 3 menit kemudian dia mulai mengemudi lagi. Setelah itu, ponsel Hisham kembali ke apartemennya, tapi dia belum selesai. Diduga sekitar 1,5 jam kemudian, ponsel itu mulai bergerak lagi. Akhirnya, ponsel itu sampai di East 22nd Street. Dan ingat itu karena itu penting. Sekarang, dalam beberapa hari berikutnya, Hisham diduga mengajukan pertanyaan yang lebih mengejutkan lagi kepada ChatGPT. Kutipannya, apakah ada seseorang yang selamat dari tembakan peluru penembak jitu ke kepala? Dia juga bertanya, apakah tetangga saya akan mendengar suara senjata saya? Dan kemudian dia bertanya, kutipannya, apakah Apple akan tahu siapa pengguna iPhone baru setelah pengguna sebelumnya? Dia juga bertanya, kutipannya, apakah ada suhu air yang bisa langsung menyebabkan luka bakar? Tapi salah satu pertanyaan ChatGPT yang paling memberatkan muncul pada tanggal 23, 6 hari setelah pasangan ini dilaporkan hilang. Dan ketika cerita ini sudah menjadi berita nasional, saat kita semua bertanya-tanya apa yang terjadi, dia diduga bertanya, kutipannya, apa arti status missing endangered adult? Dan saat itulah, Zamil Liman dan Nahida Pristi dianggap seperti itu oleh penegak hukum. Polisi mengatakan mereka mencari di sebuah jalan dekat jembatan dan mereka menemukan sebuah kantong sampah besar. Polisi mencatat bau dari kantong sampah itu sama dengan bau yang diduga mereka cium di apartemen Hisham. Di dalam kantong itu mereka mengatakan mereka menemukan tubuh seorang pria, kutip, dalam tahap pembusukan lanjut. Mereka diduga mengkonfirmasi bahwa itu adalah tubuh Zamil. Polisi mengatakan dia mengalami luka pada batang tubuhnya dan kakinya terluka parah di bagian pinggul sehingga bisa dilipat ke dalam kantong. Menurut polisi, pergelangan tangan dan pergelangan kakinya terikat dan dia dalam keadaan telanjang. Jadi sisa-sisa manusia yang kami temukan pagi ini adalah satu tubuh dan telah diidentifikasi secara positif sebagai Zamil. Kami masih terus melakukan pencarian aktif untuk Nahida. Dan sekali lagi, saya memohon kepada masyarakat jika Anda memiliki informasi tentang di mana Anda melihatnya atau jika dia baru saja terlihat, mohon laporkan. Segera laporkan ke kantor Sheriff Hillsborough County agar kami bisa menemukan dan menyelamatkannya dengan selamat. Tapi kami tidak punya indikasi untuk berpikir apakah dia masih hidup atau tidak. Kami masih terus berusaha untuk menemukan Nahida. Hasil autopsi menunjukkan bahwa dia tewas akibat ditusuk. Tubuh Nahida hingga saat rekaman ini dibuat masih belum ditemukan. Tetapi polisi mengatakan dalam catatan pengadilan bahwa mereka percaya Nahida menjadi korban dalam situasi yang sama seperti yang diduga dialami pacarnya Zamil. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa polisi percaya Hisham menikam Zamil dan Nahida dengan pisau beberapa kali. Mereka juga mengatakan bahwa Hisham membeli perlengkapan pembersih yang diduga digunakan untuk membersihkan tempat kejadian. Tubuh Zamil diduga dibuang di pinggir sebuah jembatan. Dan inilah yang terjadi pada hari Jumat 24 April, 1 minggu setelah teman yang khawatir itu mengatakan bahwa dia belum melihat Zamil atau Nahida. Pihak berwenang menangkap Hisham. Dia keluar dari rumah ibunya dengan tangan terangkat dan hanya mengenakan handuk. Hari ini sekitar pukul 9 pagi. Kami menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga. Unit-unit pun segera merespons. Kami tahu bahwa ini adalah rumah tersangka. Unit-unit pun segera merespons. Kami berhasil membawa keluarga keluar dari rumah dan memastikan mereka aman. Pada saat itu, kami memerintahkan tersangka untuk keluar menemui petugas kami. Dia menolak. Itu berlangsung selama beberapa waktu, sekitar 20 menit atau lebih. Perintah terus diberikan kepada tersangka. Dia tidak merespons, juga tidak keluar. Pada saat itu, SWAT diaktifkan. SWAT merespons, dan sekitar pukul 10.36 pagi, SWAT tiba di lokasi. SWAT kemudian bergerak dan memerintahkan tersangka untuk keluar dari tempat tinggal. Pada saat itu, dia keluar dengan damai dan langsung diamankan. Ini adalah tuduhan terhadap tersangka. Nama tersangka adalah Hisham. Belum jelas apa yang terjadi di dalam rumah yang menyebabkan laporan KDRT itu.
Akhir pekan lalu, tuduhannya ditingkatkan menjadi 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Pada hari Sabtu, Hisham menjalani sidang pertamanya di pengadilan atas tuduhan pembunuhan tersebut. Dan saat ini, dia didampingi oleh seorang pengacara yang ditunjuk negara. Saat ini dia ditahan di penjara. Dan dia dijadwalkan kembali ke pengadilan pada hari Selasa untuk sidang penahanan. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini adalah mantan Jaksa Negara Bagian untuk Palm Beach County, Florida, Dave Ehrenberg. Selalu senang memiliki Anda di sini di Law and Crime. Anda tahu bagian chat GPT-nya sungguh luar biasa membaca apa yang diduga dia tanyakan kepada chatbot sebelum dugaan pembunuhan ini terjadi dan bahkan setelahnya. Maksud saya, sebagai mantan jaksa, jika Anda memiliki bukti seperti itu dan chat GPT ini relatif baru, apa artinya ini bagi kasusnya? Jika para penjahat tidak begitu bodoh, jaksa akan jauh lebih kesulitan karena jaksa memiliki akses ke teknologi yang bahkan tidak terlalu revolusioner. Maksud saya, kami sudah menggunakan AI sejak beberapa waktu lalu. Kami sudah menggunakan Google sejak lama. Namun, para penjahat masih saja berpikir bahwa entah bagaimana, platform-platform ini benar-benar anonim, di mana mereka tidak meninggalkan jejak. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa ada yang tahu cara melacaknya. Tapi kita semua tahu cara melacaknya. Dan itu sangat mudah dilacak. Bahkan jika kamu menggunakan mode penyamaran. Jadi ketika kamu mencari hal-hal seperti, hey, bisakah saya memasukkan mayat ke dalam tempat sampah? Dan ChatGPT bilang, hey, itu berbahaya, jangan lakukan itu. Lalu kamu tetap melanjutkan dan setidaknya membuang beberapa barang milik orang-orang yang diduga kamu bunuh ke dalam tempat sampah itu. Ya, itu tidak baik untukmu. Lalu kamu berbohong tentang hal-hal yang mudah dibantah dengan bukti digital. Jadi orang ini memang belum siap. Dia akan dijerat karena ini. Satu-satunya hal yang belum kita ketahui adalah, pertama, di mana jasad korban perempuan itu, dan juga apa motifnya di sini. Kita belum tahu itu. Kita tahu bahwa dia adalah teman sekamar Zamil dan Zamil berpacaran dengan Nahida. Tapi secara spesifik, mengapa dia diduga melakukan ini, kita belum tahu. Kamu tahu, kita pernah membahas kasus-kasus sebelumnya di mana seorang tersangka mungkin meninggalkan ponsel atau mematikan ponsel karena mereka tahu bahwa penegak hukum bisa melacak dan menentukan lokasinya. Sepertinya orang ini sama sekali tidak tahu bahwa penegak hukum sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan itu. Dia menyangkal pernah melihat para korban pada hari mereka hilang. Dan kemudian ketika ternyata mobilnya berdasarkan data pembaca plat nomor berada di Clearwater, di mana ponsel korban perempuan terdeteksi sinyalnya, dia kemudian berkata, oh iya, sebenarnya saya yang mengantar mereka. Saya yang mengantar mereka. Oh oke, jadi kamu benar-benar bertentangan dengan cerita awalmu. Lalu mereka bertanya padanya, jadi, apa yang kamu lakukan di daerah itu? Setelah dia mengantar mereka, dia berada di daerah di mana ponsel itu juga terdeteksi sinyalnya. Dia bilang bahwa kebetulan saja dia juga berada di daerah itu untuk mencari tempat memancing. Dan ini menurut dokumen yang diajukan oleh jaksa. Lalu jaksa berkata, oke, tunjukkan buktinya. Dia bilang, saya pakai MMPs, aplikasi MAPs. Saya pakai aplikasi MAPS. Mereka bilang, bagus, tunjukkan itu. Dia bilang, oh, saya sudah menghapus semua bukti bahwa saya menggunakan aplikasi itu. Saya sudah menghapus riwayat lokasi dari ponsel saya, maaf. Maksud saya, orang ini benar-benar tidak bisa keluar dari masalahnya sendiri. Maksud saya, mereka menemukan perban di jari kelingkingnya karena ternyata itu adalah luka tangkis, kan? Dan dia bilang, saya sedang memotong bawang. Maaf, itu sebabnya itu terjadi. Mereka bertanya, oh, kamu sedang masak apa? Saya tidak ingat. Maksud saya, ada begitu banyak kejadian juga. Saya merasa ketika, dan kamu tahu, kita akan melihat rekaman interogasi. Dan semoga kita bisa melihat rekaman interogasi dari kasus ini suatu hari nanti. Karena sepertinya ceritanya langsung berantakan dengan para deputi sheriff di Hillsborough County. Tapi seberapa sering kamu melihat, bukan pertanyaan pertama, tapi pertanyaan kedua dan ketiga yang justru membuat sebuah cerita mulai terungkap. Yang satu ini, ceritanya mulai terurai semudah, oke, kamu sedang memotong bawang. Apa menu makan malam waktu itu? Dan dia bahkan tidak bisa menjawabnya. Ini mengingatkanku saat Homer Simpson ditanya sebuah pertanyaan. Dan yang harus dia lakukan hanyalah menyebutkan namanya. Dan ketika mereka menanyakan namanya, dia bilang, saya tidak tahu. Maksudku, itu sama saja, saya sedang memotong bawang. Oh, kamu sedang membuat apa? Saya tidak ingat.
Ya sudah, baiklah bro. Maksudku, lalu mereka menemukan struk CVS untuk kantong sampah dan tisu Lysol serta barang-barang yang bisa digunakan untuk membuang mayat. Maksudku, sama seperti mereka menangkap Pia. Mereka menangkap orang ini. Maksudku, mereka juga menemukan potongan lakban perak bekas di dalam sampah. Dan seperti yang semua orang punya di rumah mereka, lakban perak setelah dugaan pembunuhan. Selain itu, mereka menunjukkan ada darah di bagian dalam lakban itu. Jadi satu-satunya pertanyaan di pikiranku sekali lagi adalah kenapa dia melakukannya. Dan kemudian menurutku hanya masalah waktu sampai kita menemukan jasad gadis malang ini yang diduga telah dia bunuh. Maksudku, jasad pertama ditemukan di dekat jembatan. Dan mungkin jasadnya juga ada di sekitar situ. Ya, maksudku, dia juga memesan beberapa barang dari CVS lewat DoorDash. Jadi itu adalah hal lain yang sangat mudah untuk dilacak. Maksudku, tentu saja aku tidak ingin, kau tahu, membocorkan cara lolos setelah melakukan hal seperti ini. Tapi pria ini sepertinya benar-benar tidak sadar sama sekali. Dan untungnya, begitu untuk penegak hukum yang sedang berusaha memecahkan kasus ini. Ini sangat mengganggu. Kau tahu, kenyataannya adalah ketika kau memikirkan apa yang diduga mereka temukan di kantong sampah itu, tubuh Zemil. Mereka memang tidak memiliki tubuh kedua, tapi mereka punya DNA. Seberapa penting sebenarnya hal itu? Dan tentu saja demi memberi keluarganya kepastian, kau ingin menemukan tubuhnya dan bisa, kau tahu, untuk bagian itu. Tapi jika dilihat dari segi penuntutan kasus, menuntut seseorang dengan tuduhan pembunuhan, seperti tuduhan yang dikenakan padanya dalam kasus Nahida, tapi kita belum menemukan tubuhnya, hanya DNA. Seberapa kuat DNA itu dalam meyakinkan juri untuk kasus tersebut? DNA itu sangat bagus. Dan sekarang kita berada di tahap di mana para juri memahami DNA dan mereka tahu betapa kuatnya bukti itu. Kita sudah sangat jauh dari masa O.J. Simpson ketika kita membawa bukti DNA dan para juri bingung. Apa itu? Lupakan saja. Sarung tangannya tidak muat, berarti dia harus dibebaskan. Sekarang, DNA itu sudah sangat meyakinkan. Sama saja seperti punya rekaman video. Maksud saya, itu sangat penting. Soal jasad, jaksa penuntut memang ingin punya jasadnya, tapi itu tidak wajib. Anda bisa mengajukan tuntutan pembunuhan, dan di sini mereka melakukannya dengan 2 dakwaan pembunuhan, bahkan tanpa jasad kedua. Dan mereka juga menuntut dia karena mengusik jasad. Jadi ini menunjukkan tanda-tanda upaya menutupi sesuatu di sini. Dia diduga memindahkan barang-barang. Maksud saya, menurut saya, ini juga sangat mengungkap banyak hal ketika mereka melakukan wawancara dengan keluarga terdakwa. Mereka berbicara dengan ibunya, dan ibunya berkata, oh ya, dia memang punya temperamen buruk. Itu tidak bagus ketika ibumu sendiri memberikan bukti kuat kepada polisi untuk menuntutmu. Ya, dan sejauh yang saya tahu, sekitar 1 minggu mereka dianggap dalam bahaya, mereka dianggap hilang. Sepertinya penegak hukum cukup cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, terutama dengan teman sekamar ini. Dan itu juga menarik, kamu tahu, video dia keluar hanya memakai handuk, tangan di udara saat tim SWAT membawanya keluar. Itu terkait dengan laporan soal masalah rumah tangga semacam itu, jadi belum banyak informasi tentang bagian itu. Ketika berbicara soal motif, apakah kamu butuh motif dalam kasus ini? Sepertinya kamu sudah punya semua yang dibutuhkan jika kamu seorang jaksa. Saya tahu akan lebih baik jika ada, tapi tidak ada kasus yang benar-benar jelas. Tapi untuk semua alasan yang sudah kita bicarakan dan bukti-bukti yang dijelaskan dalam dokumen yang disusun jaksa, bahkan tanpa motif pun, ini tampaknya adalah kasus yang sangat kuat. Ya, para juri selalu ingin tahu alasannya. Jadi memang bagus kalau ada motif, tapi itu bukan unsur dalam kasus pembunuhan. Anda tidak harus menunjukkan motif. Anda tidak harus membuktikannya. Anda hanya menginginkannya karena para juri akan bertanya-tanya. Sekarang, ini mengingatkan saya pada kasus Bryan Kohberger. Ingat, bukti yang memberatkannya sangat kuat. Tapi sampai hari ini, kita sebenarnya tidak tahu motifnya. Kecuali dia adalah orang aneh yang terobsesi dengan pembunuh berantai. Tapi itulah hal yang tidak disukai para juri. Pertanyaan-pertanyaan yang terbuka seperti itu, di mana mereka harus memutuskan sendiri kenapa dia melakukannya. Kenapa seseorang melakukan hal seperti itu? Dan bagi beberapa juri, itu bahkan bisa menimbulkan keraguan yang wajar. Tapi tidak di sini. Ada cukup bukti. Dan saya menduga kita akan mendapatkan lebih banyak informasi seiring berjalannya waktu tentang kenapa dia diduga melakukan ini. Dan kembali ke bagian ChatGPT. Karena saya tahu saat Anda menjadi jaksa, maksud saya yakin ada banyak kasus. Riwayat pencarian Google akan menunjukkan seseorang dan ada banyak kasus terkenal di mana orang-orang beralih ke mesin pencari. Dan itu terlihat mencurigakan. Sepertinya dengan chatbot ini,
Dalam kasus-kasus di mana seseorang memasukkan pertanyaan tentang cara menutupi kejahatan, seperti yang diduga terjadi di sini, rasanya lebih pribadi, rasanya lebih berbeda. Seperti, bagaimana menurutmu tentang beberapa chatbot ini dan fakta bahwa orang-orang benar-benar meminta bantuan mereka diduga untuk menutupi kejahatan? Seperti, bagaimana hal itu akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh jaksa saat hal ini semakin sering terjadi? Nyatanya, Corey Richens, ibu asal Utah yang membunuh suaminya, mencoba meracuninya beberapa kali dan akhirnya berhasil. Dia mencari di Google tentang, kamu tahu, racun dan penjara mana yang bagus untuk dimasuki. Dan hal-hal seperti itu, wow. Ini seolah-olah dia sangat langsung, seperti ingin kamu langsung mengirim pertanyaannya ke jaksa sendiri, itu hanya menghemat waktu dibandingkan hanya mengirimkannya ke Google. Karena pada akhirnya itu akan sampai ke tangan jaksa. Dan itulah masalahnya di sini. Orang-orang ini, seperti yang saya katakan, para penjahat melakukan hal-hal bodoh. Maksud saya, mereka melakukan panggilan telepon dari sel penjara mereka, dan mereka akan diberitahu bahwa rekaman itu boleh digunakan, bahwa panggilan ini sedang direkam. Jaksa akan meninjau rekaman-rekaman itu, dan mereka tetap saja membuat komentar yang memberatkan diri sendiri saat menelpon dari penjara. Jadi, kenapa kita harus berpikir berbeda ketika menyangkut pencarian Google? Jadi, dia menjalani sidang perdananya selama akhir pekan. Itu terjadi pada hari Sabtu. Saya rasa dia akan menjalani sidang penahanan besok hari Selasa. Tapi dia didampingi oleh pengacara pembela yang ditunjuk negara. Maksud saya, bagaimana cara membela kasus seperti ini? Maksud saya, apa langkah selanjutnya? Bagaimana Anda melanjutkannya? Karena untuk semua alasan yang sudah kita bicarakan, tampaknya jaksa memiliki kasus yang sangat kuat, terutama bukti digitalnya. Sangat-sangat memberatkan untuk Hersham. Ya, kalau tidak ada jasad ditemukan untuk korban kedua, Anda akan menekankan hal itu. Anda juga akan menekankan kurangnya motif. Anda juga menyalahkan polisi. Anda mengatakan polisi terlalu cepat mengambil kesimpulan dan sudah menargetkan dia tanpa melalui semua proses yang seharusnya. Dan sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan polisi untuk memuaskan seorang pengacara pembela kriminal yang handal. Maksud saya, jika polisi melakukan 100 hal dengan benar, pengacara pembela akan berkata, mereka tidak melakukan 101 hal dengan benar. Jadi itu memang sudah biasa terjadi. Mereka akan menuntut jaksa untuk memenuhi beban pembuktian mereka. Seluruh beban pembuktian kasus tanpa keraguan yang wajar ada pada mereka. Mereka akan mencoba mencari celah dalam kasus jaksa dan berharap bisa membuat satu anggota juri menemukan keraguan yang wajar. Dan itu berarti jurinya menemui jalan buntu. Florida adalah negara bagian yang memberlakukan hukuman mati, dan saya hanya memikirkan detail yang kita ketahui sejauh ini, kondisi di mana tubuh Zemil ditemukan. Dia diduga ditikam. Kita bicara tentang perencanaan sebelumnya, bahkan kembali ke tanggal 13 dengan pertanyaan ChatGPT tentang tubuh di dalam kantong sampah. Apakah ini tampaknya memenuhi beban pembuktian jika dia dinyatakan bersalah atas hal ini, bahwa ini adalah kasus di mana hukuman mati bisa diterapkan? Ya, di Florida ini adalah negara bagian termudah untuk mendapatkan hukuman mati. Karena Anda tidak memerlukan putusan juri yang bulat dalam tahap penjatuhan hukuman untuk mendapatkan hukuman mati. Anda membutuhkannya untuk tahap pembuktian bersalah. Tapi ketika masuk ke tahap penjatuhan hukuman, Anda hanya membutuhkan 8 dari 12 juri untuk mendapatkan hukuman mati. Tidak ada negara bagian lain yang lebih rendah dari itu. Dan ketika ingin mendapatkan hukuman mati, Anda harus menunjukkan faktor pemberat. Anda harus membuktikan setidaknya satu faktor pemberat tanpa keraguan yang wajar. Dan di sini, mereka mungkin bisa membuktikan bahwa itu dilakukan secara dingin, penuh perhitungan, dan direncanakan sebelumnya. Itu adalah faktor pemberat. Saya pikir itu faktor pemberat terkuat di sini. Anda bisa bilang, Anda ingin bukti perencanaan sebelumnya. Bagaimana dengan membeli kantong sampah dari CVS, tisu Lysol, Febreze pada hari hilangnya korban? Dan juga alat AI yang Anda sebutkan tadi, Anda bertanya pada ChatGPT tentang metode pembuangan mayat. Itu sangat jelas menunjukkan perencanaan sebelumnya. Lalu ada faktor pemberat lain seperti, apakah itu kejam, mengerikan, dan sadis? Fakta bahwa ini adalah pembunuhan ganda, Anda sebenarnya bisa menggunakan itu sebagai yang disebut putusan yang dijatuhkan secara bersamaan. Di mana putusan pertama tetap bisa diperhitungkan meskipun itu terjadi pada saat yang sama dengan yang kedua. Dan pembunuhan ganda itu membuat Anda memenuhi syarat untuk hukuman mati. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Sepertinya ini memang kasus yang sangat kuat pada titik ini. Situasi yang sangat menyedihkan ketika Anda memikirkan dua mahasiswa ini yang datang dari belahan dunia lain untuk menuntut ilmu di Universitas Florida Selatan.
Dan kemudian hal ini diduga terjadi. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dave Ehrenberg, selalu senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kanal Law and Crime di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.